Baik, sekarang kita berbicara masalah deret bilangan. Nah, di sini kuncinya merupakan bilangan merupakan jumlah dari suatu bilangan yang berjejer dengan pola tertentu. Ini merupakan jumlah dari suatu barisan bilangan. Kalau kita melihat di sini, bentuk umumnya ada U1 plus U2, U3 plus sampai UN. Ini sepintas mirip seperti suatu barisan. Namun kita lihat tandanya ada tanda plus di sini yang mengindikasikan bahwa ini merupakan jumlah dari suku pertama sampai dengan suku yang kita tentukan atau kita sebut dengan UN. Ya, bisa juga U1, U2, U3 terus sampai suatu suku yang tidak dibatasi. Nah, ini juga bisa. Bentuk umumnya seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat klasifikasinya. Klasifikasi deret tersebut ada yang menurut jenisnya, menurut ya dengan beda yang sama. Ada yang dengan rasio yang sama, yang kita sebut dengan deret aritmatika atau kita sebut dengan deret geometri. Nah, kemudian trennya ada yang tren menaik dan tren menurun ya. Ya, ada yang barisan naik menurun, ada pula yang barisan hingga dan barisan tak hingga. Nah, seperti itu. Ini penjelasannya mirip dengan penjelasan dari barisan. Cuma di sini dengan kita lihat ada tandanya saja yang berbeda. Yang juga memiliki makna yang berbeda pula. Kemudian untuk deret aritmatika, ini memiliki contoh ya soal seperti ini. Kita lihat rumusnya ya. Jadi Sn sama dengan N per 2. Ya, kita kalikan dengan A plus UN ya. UN ini suku ke N ya. A ini suku pertama. Atau bisa kita juga sebut dengan N per 2. Ya, Sn sama dengan N per 2. 2A plus N-1 kali B. Ya, seperti itu modelnya. Nah, di sini kita gunakan rumus ini jika UN-nya diketahui. Rumus keduanya ini jika UN-nya itu tidak diketahui. Seperti itu. Dan lebih umum kita menggunakan yang rumus kedua ketimbang rumus yang pertama. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal. Kita lihat di sini diberikan di suatu deret aritmatika 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Tentukan jumlah suku ketujuh dari barisan tersebut. Ya, kita disuruh untuk menentukan jumlah suku ketujuhnya. Nah, kita ketahui di sini. Jadi 6 plus 9 plus 12, ya ini plus ya. Jadi ada 6 plus 9 plus 12 plus 15. Nah, ini kita lihat di sini ada A-nya 6, ya, suku pertamanya 6. B atau bedanya 3, 6 ke 9, 9 ke 12. Ini selatnya selat 3. Kemudian untuk sukunya suku ke-7 ya. Kita disuruh untuk menentukan suku ke-7 maka N-nya 7. Jadi kita lanjut. Nah, Sn sama dengan ya N per 2 kali 2 kali A plus N-1 kali B ya. Kita substitusi nilainya ke S7 N per 2 2 kali 6 plus 7 dikurang 1 kali 3. Nah, ini akan menghasilkan nilai 105. Sehingga jumlah suku ketujuhnya adalah 105. Dengan kata lain, kita menjumlahkan dari suku 1, suku 2, suku 3 sampai suku ke-7 itu 105 jumlahnya. Selanjutnya kita berbicara masalah rumus deret geometri ya. Yang ini dengan deret geometri ya, dengan contoh soal. Nah, ini rumusnya. Sn sama dengan A kali ya R pangkat N-1. Nah, per R-1. Atau Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ini bergantung dari rasionya. Jika rasionya lebih dari 1, gunakan rumus yang di atas.
Jika rasionya kurang dari 1, gunakan rumus yang di bawah. Ya, A-nya suku pertama, R-nya rasio ya. Nah, di sini ada contoh. Diberikan suatu deret geometri, yang 4 plus 8 plus 16 plus 32 dan seterusnya. Dan ya, tentukan jumlah suku ke-6 atau S6 dari deret tersebut. Nah, kita disuruh menentukan S6-nya berapa. Ya, kita ketahui A-nya 4, R-nya 2, N-nya 7. Ya, ini sih buka 7 ya. Disuruh untuk suku ke-6. Berarti di sini N-nya 6. Ya. N-nya 6. Jumlah suku ke-6. Nah, kita lihat di sini. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Karena rasionya kita lihat rasionya adalah 2. Nah, S6 itu sama dengan 4 kali 2 pangkat 6 min 1. Ya. Per 2 dikurangi 1. Ya, di sini kita dapatkan S6-nya 252. Ya, jadi jumlah suku ke-6-nya adalah 252. Seperti itu.